Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Aditya. Terima kasih teman-teman udah melihat video saya ya. Ini adalah video kedua tutorial dari Face Builder ini. Nah, di tutorial kedua ini akan saya ajarkan bagaimana cara mengedit ini ya, campaign dari Face Builder. Jadi misalkan teman-teman udah membuat campaign nih. Ini adalah campaign di tutorial pertama tadi, contoh campaign Face Builder ini. Untuk mengeditnya kemudian mempublishnya itu adalah dengan cara di sini kita edit terlebih dahulu, dipilih edit. Nah, setelah itu akan masuk ke halaman dari editing pic di Face Builder tadi. Di sini karena tadi saya tidak nge-save-nya, tidak saving karena saya tidak menyimpannya, akhirnya templatenya hilang. Saya pilih ini templatenya aja terlebih dahulu ya. Oh, nggak usah ding, nggak usah. Di sini langsung aja nih. Misalkan teman-teman buat sales pic nih, langsung digeser aja seperti ini. Misalkan jadi jika ingin full langsung dilebarkan aja seperti ini. Jika ingin dalam satu kolom, dalam satu baris ini terdapat dua komponen, caranya adalah seperti ini. Baik, nah kan caranya adalah seperti ini. Jadi tinggal menggesernya aja. Misalkan dalam dua baris ada ini ya, ada dua komponen misalkan. Di sini gampang sekali, misalkan teman-teman tinggal memilih aja, tinggal menyesuaikan aja, tinggal geser-geser aja seperti ini. Nah, tinggal membesarkan nih seperti ini misalkan. Jadi kita sesuaikan ini ya ukurannya, kita tinggal menggesernya aja. Nah kan ini jika di dalam satu baris itu ada dua kolom. Kemudian misalkan teman-teman ingin menambahkan produk image-nya, gampang sekali di sini, gampang sekali. Teman-teman ingin memilih produk image-nya, caranya adalah seperti ini. Misalkan teman-teman ingin menampilkan satu produk image dalam satu baris, seperti ini aja. Sangat mudah sekali ya. Kemudian pencet. Nah, kemudian misalkan teman-teman nih ingin menampilkan enable Facebook comment, di sini dicentang aja. Kemudian ada efeknya, dipilih nih efeknya. Di sini sangat banyak sekali untuk pilihan efek tampilan dari Face Builder ini. Di sini sangat banyak sekali ya, misalkan bounce. Kemudian di sini misalkan teman-teman ingin menambahkan autoresponder nih. Misalkan teman-teman ingin menambahkan autoresponder, caranya adalah di sini dipilih aja yang autoresponder, digeser di sini. Nah, di sini ada pilihan 6 form. Sebanyak 6 form. Tinggal pilih aja. Misalkan form 1 nih saya pilih. Di sini nama dan email pasti ya. Kemudian misalkan ditambahin ada nomor HP dan kota misalkan. Di sini ada shortcode yang bisa dipasang. Di sini ada shortcode yang bisa dipasang untuk dipaste ke dalam auto ini ya. Auto respondernya. Nah, setelah kita mendapatkan shortcode ini, cara memasangnya adalah kita masukkan teks di atasnya autoresponder ini. Kita geser terlebih dahulu. Baik ya teman-teman, perhatikan aja dulu nanti prakteknya setelah melihat video ini. Jadi tidak biar fokus, lihat aja video ini. Oke, lanjut. Nah, di sini kita copy, kemudian di sini kita paste. Baik, kita paste. Nanti form itu muncul di sini, bukan di bawah sini, tapi munculnya sama seperti ini. Redirect URL misalkan. Jadi redirect URL ini fungsinya adalah ketika si user memasukkan email, itu setelah memasukkan email dan namanya dan nomor HP-nya termasuk kotanya, misalkan ini larinya kemana nih? Ini larinya ke Google ataupun ke website lain, bisa dimasukkan link afiliasi, bisa dimasukkan web pribadinya teman-teman. Di sini kita juga bisa menambahkan success tag. Misalkan ditulis nih terima kasih misalkan, itu juga bisa. Jadi di sini bisa dipilih redirect URL, success text atau none. Jika none ini teman-teman ketika ada user yang subscribe, ini setelah user subscribe akan tetap di sales page teman-teman yang ada di Face Builder ini. Baik, setelah itu apalagi ya? Ada yang kurang deh kayaknya. Ntar, kayaknya ada yang kurang nih. Apalagi ya? Oh ya, nih menambahkan image di dalam teks. Bukan menambahkan image di dalam teks. Menambahkan image ketika kita text editing. Jadi di sini misalkan nih kita masuk ke teks di sini. Di sini kan ada editing nih. Nah, di sini ada pilihan teks.
Caranya image ini agar bisa dimasukkan di sini bagaimana? Caranya adalah teman-teman harus upload terlebih dahulu ke dalam image editing online ataupun image drive. Misalkan teman-teman bisa ke Photobug ataupun di upload ke dalam ini ya, ke dalam ini ke dalam websitenya, ke dalam hostingnya juga bisa. Nah, misalkan nih saya akan membuka website saya, baik, salah satu blog saya. Misalkan nih, saya akan membuka salah satu blog saya. Kemudian di sini kan ada foto-foto nih. Nah, ini kan ada foto-foto nih, ada foto-foto. Nah, di sini kan ada fotonya, ada linknya nih. Nah, link ini yang bisa dimasukkan ke dalam image tadi. Misalkan saya pilih ini aja. Di sini dipilih copy image address. Biasanya copy image URL juga ada. Copy image address, kita copy, kemudian di sini kita paste. Nah, kan muncul di sini image-nya. Kemudian kita oke. Nah, kan muncul image-nya. Ketika kita pilih ini ya. Kita pilih sorry, ada masalah nih. Ketika kita memilih ini teks yang ingin menampilkan image. Baik, setelah itu apalagi ya? Countdown timer. Kita tinggal geser aja nih kalau countdown timer. Kita pilih misalkan time zone, dipilih dulu time zone-nya. Untuk daerah Indonesia itu Jakarta +7. Kita cari +7. Oke, udah. Tanggalnya tanggal berapa? MMDD YYY. MM itu months, berarti bulan. Bulannya misalkan Desember 12. Date misalkan 12. Tahunnya 1992. Sorry, bukan. 2016 misalkan. Jamnya habis jam berapa? Misalkan jam 23. Menitnya ke 59. Secondnya ke berapa? 59 juga. Udah gitu doang. Teks di dalam date, di tanggalnya nih. Misalkan apa ya? Teks di harinya, hari, jam, menit, kemudian detik. Oke. Kemudian apa lagi ya? Oke, action after end time. Nah, di sini artinya ketika kita memasang time di sini dan ketika time ini berakhir, di sini actionnya kemana nih? Default text ataupun redirect URL ataupun noun. Jika noun ini kosongin aja. Kita pilih timer kedua deh. Di sini ada pilihannya banyak nih. Kita tinggal pilih, kemudian kita oke, udah. Kemudian saya save. Nah, setelah editing itu teman-teman save terlebih dahulu. Jangan sampai ditinggalkan terlebih dahulu ya. Nah, ketika kita melihat preview biasanya ada yang tidak muncul komponen dari yang telah kita edit nih. Jadi teman-teman banyak sekali yang nanya, "Mas, ini gimana nih komponennya ada yang tidak muncul?" Nah, ini kan contohnya tadi. Biasanya video tuh kalau di preview tidak muncul. Caranya agar muncul, nanti akan saya ajarkan bagaimana mengambil video. Agar muncul kita harus publish terlebih dahulu. Agar muncul nih, kita setelah publish, setelah mempublishnya itu akan mendapatkan banyak media nih. Ada campaign URL, install on Facebook atau fanpage, embed webpage, launch as a pop-up, kemudian download as HTML. Nanti juga akan saya ajarkan bagaimana mengedit campaign URL, bagaimana menginstal ke dalam Facebook, bagaimana menanam ke dalam website, kemudian melaunchingnya ke dalam pop-up, kemudian downloadnya dalam bentuk HTML agar bisa diupload ke dalam hostingnya. Baik, setelah itu kita lihat hasilnya. Sudah selesai, kita lihat hasilnya. Oke. Di sini muncul deh hasilnya nih. Nah, kan udah muncul. Oke. Ini yang pertama tadi itu kan ada ini animasinya. Ini adalah autoresponder-nya. Kemudian ini adalah fotonya. Nah kan. Kemudian ini countdown timernya. Jika countdown timer ini tidak berjalan, itu jangan khawatir. Karena di sini biasanya clear cookies terlebih dahulu baru jalan. Seperti itu kurang lebih teknisnya. Baik, untuk video kedua ini saya rasa cukup. Dari saya itu saja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.